Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Kembali lagi dalam program Dialog, di mana kita akan membahas berbagai topik yang menarik. Tentunya bersama saya Argi Firgiati. Pada episode kali ini kita akan membahas topik mengenai upaya mewujudkan generasi sehat bebas penyalahgunaan obat. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kita telah mengundang narasumber, yaitu Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tabalong. Tak lain dan tak bukan, kita berjumpa lagi dengan Pak Taufik. Ini luar biasa. Ini semakin hari semakin fresh sepertinya berjumpa dengan Bapak di Dialog ya. Amin. Dan mudah-mudahan segmen ini juga menjadi yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa ya, karena memberikan berbagai macam informasi yang tentunya bermanfaat. Nah, ini tentang pencegahan penyalahgunaan obat. Nah, sebelum kita memasuki ke topik pembicaraan kita, Bapak, ini agak nggak enak nih. Sebelum kita membicarakan topik bersama Pak Taufik, Bapak, apa sih Pak yang dimaksud dengan penyalahgunaan obat nih Pak? Sebelum kita masuk ngobrol lebih lanjut lagi Pak. Kita masuk ke definisi obat dulu nih ya Mbak ya. Jadi obat yang dimaksud di sini adalah sediaan yang selama ini kita kenal yang digunakan untuk treatment apabila seseorang mengalami suatu gejala atau diagnosa penyakit tertentu gitu ya. Itu dari segi skupnya dulu nih, karena kalau kita mau ngomong definisi yang lebih luas, kata obat sendiri itu kan sesuatu yang sifatnya untuk mengobati. Nah, mengobati ini menyembuhkan gitu. Nah, sementara kalau kita ngomong dari aspek sediaan farmasi, itu senyawa-senyawa tersebut menimbulkan efek-efek psikologi tertentu, efek-efek fisiologis tertentu pada tubuh. Konteksnya seperti itu. Nah, sebagaimana Badan POM sendiri ada untuk mengawasi sediaan-sediaan farmasi tersebut. Kenapa? Karena senyawa-senyawa ini yang kita sebut sebagai obat itu mempunyai dua sisi mata uang. Di satu sisi ada manfaat yang ingin didapatkan, reaksi-reaksi dalam tubuh gitu ya. Tetapi dia juga membawa sisi yang lain, yaitu efek samping gitu, sehingga regulasi penerapan konsumsinya, masa pakainya, cara pakainya itu benar-benar harus sesuai dengan ketentuan. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, penyalahgunaan itu apa? Penyalahgunaan adalah penggunaan sediaan farmasi tersebut yang tidak sesuai dengan maksud tujuan, cara penggunaan, dosis. Nah, itu berarti tujuannya aja udah beda. Nah, gitu. Itu definisi penyalahgunaan, dan ini memang faktanya banyak terjadi sehingga kita harus ketemu lagi di sini nih. Nah, untuk bahas itu. Tapi ini menjadi topik yang menarik sekali karena ini berhubungan dengan anak muda. Katanya ini targetnya justru kalangan muda ya, Pak ya. Ini agak-agak worry mungkin ya buat para orang tua yang ada di rumah. Nah, apa saja nih Pak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang ini terjerumus ke dalam penyalahgunaan obat nih? Ya, betul sekali Mbak. Memang kita juga concern untuk generasi-generasi muda ini, terutama anak remaja. Kenapa? Saya tidak ngomong dari yang sifatnya sifatnya ngawang-ngawang enggak ya, faktanya adalah di lapangan kami menemukan banyak sekali yang terpapar obat-obatan ini, penyalahgunaan ini dari kelompok anak muda, baik SMP, SMA maupun pemuda-muda usia kerja. Sehingga menjadi kekhawatiran, benar-benar kekhawatiran apabila nanti generasi muda kita di fase mudanya mengkonsumsi atau menyalahgunakan obat seperti ini, gimana nasib negeri kita, Kabupaten Tabalong dan sekitarnya di 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Itu. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa anak muda? Yang pertama, anak muda itu fase-fase pencarian jati diri ya Pak ya. Anak-anak SMP itu. Dan suka mencoba hal yang baru, mudah dipengaruhi, identik dengan budaya FOMO. Wah, gitu. Kalau positif nggak apa-apa sih ya Pak? Iya, betul. Nah, itu. Termasuk juga yang paling urgent adalah
mereka butuh penerimaan diri di luar keluarga. Karena faktanya yang kami temukan, anak-anak remaja yang jatuh ke dalam penyalahgunaan obat itu rata-rata mengalami problem di keluarganya. Oh, ini complicated ya Pak ya, maksudnya Iya. gimana mencari jati diri, butuh validasi, Betul. dan background dari keluarganya sendiri tidak mendukung. Betul. Nah, wah ini mudah-mudah ya Pak ya. Iya. Jadi problem yang sangat serius banget nih Pak. Nah, Betul. apakah benar Pak kasus-kasus penyalahan obat ini kan memang ada di kalangan anak remaja dan sudah ada faktanya tadi Bapak bilang dengan data. Nah, sudah ditemukan nggak Pak? Nggak usah jauh-jauh Pak, di sini aja gitu loh Pak. Iya. Di sini kami menemukan sering ya, artinya pengiriman obat-obat yang disalahgunakan untuk hal yang kebenar itu, baik dari apotek yang menjual produk-produk itu di luar kewajaran. Contoh misalkan kayak dextro, ya kan, samkodin dan lain sebagainya, digunakan oleh masyarakat dengan efek-efek pelarian dari kondisi halusinasi, efek-efek yang ingin membuat mereka lepas dari fakta kehidupan. Nah, soalnya seperti itu ya. Itu yang pertama. Dari sarana-sarana legal yang pertama. Yang kedua dari sarana-sarana ilegal juga. Kami menemukan beberapa kali kiriman-kiriman obat trihexyphenidyl itu, yang obat-obat ilegal itu yang digunakan oleh generasi muda dengan alasan ya seperti yang diinginkan mereka, entah itu nge-fly dan segala macam. Tapi di sini kami tidak promosi ya, artinya kami hanya ingin mengedukasi di sini, jangan sampai nanti teman-teman nih adik-adik tidak tahu ini apa, kemudian dia mengkonsumsi dengan alasan ikut temannya dan lama-lama kecanduan. Dan orang tua juga tidak peduli begitu misalkan ketemu di tasnya anaknya nih ada pil warna putih logo Y misalkan gitu. Ini apa sih bilangnya? Ini apa nak? Obat pilek Pak. Nah, atau vitamin Pak. Nah seperti itu, orang tuanya nggak tahu gitu. Nah di sini tujuan kami adalah biar orang tua, keluarga, termasuk adik-adik juga aware bahwa barang-barang seperti itu sangat berbahaya. Jadi kalau misalkan nanti ada temennya yang nawarin, pertama dikasih gratis. Ini lo nggak apa-apa kok, ini bukan narkoba, karena seperti itu kan ya. Kemudian dia coba-coba, lama-lama dia kecanduan menjadi ladang bisnis, otaknya hancur. Gimana kasihan orang tuanya. Itulah kenapa kita ngobrolin ini nih Mbak, seperti itu. Ini kan kalau misalkan kita ngobrolin tentang penyalahguna itu kan orang-orang identik dengan narkotika ya Pak ya, yang itu bukan sembarangan apa maksudnya ketika transaksinya atau tempat jual belinya juga kan pasti dengan cara sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Ini sudah nyata ternyata memang ada peruntukannya tapi disalahkan gitu kan ya Pak ya? Ya ada yang memang ini penyalahgunaannya biasanya obat-obat yang kita sering temui di apotek, kemudian di toko obat. Obat kan ada macam-macam ya, ada obat bebas yang hijau itu, kemudian ada bebas terbatas. Nah, kemudian ada obat keras, narkotika, psikotropik, kemudian ada obat tradisional, obat herbal terstandar, fitofarmaka dan segala macamnya. Nah, yang sering disalahgunakan adalah yang pertama narkotik jelas ya. Nah, itu ranahnya undang-undang narkotika itu gitu. Kemudian ada obat keras, nih, misalkan ini saya ambil contoh tramadol. Nah, tramadol ini biasanya digunakan untuk relaksan gitu, tapi sering disalahgunakan. Itu yang pertama. Nah, ini bisa didapatkan dari apotek, tapi kan harus pakai resep ya. Nah, ada beberapa apotek yang menjual tanpa resep, contoh seperti itu. Nah, ini juga perlu kami ingatkan ini untuk para apoteker, para pembeli apotek, jangan sembarangan memberikan produk-produk tersebut untuk disalahgunakan. Potensinya di sini. Kemudian yang kedua yang obat bebas terbatas. Nah, ini biasanya misalkan kayak dextro, misalkan itu. Dia digunakan untuk obat batuk misalkan ya, obat batuk. Apabila dikonsumsi dengan jumlah tinggi, dia juga bisa menimbulkan efek-efek seperti itu gitu. Nah, konteksnya apa di sini? Di sini juga kami menghimbau jangan kok terus mentang-mentang jualannya laku, kemudian jualannya itu terjadi
Yang penting saya untung gitu kan. Ingat generasi kita. Gitu. Nah ini halal ini yang logonya juga, yang satu lagi ada obat ilegal nih Mbak, yang saya sebut tadi trihexyphenidyl tadi itu. Jelas-jelas ilegal dan memang nggak ada izin edarnya dan dijual secara ilegal dengan tujuan target pasarnya adalah para generasi muda tadi. Gitu. Ini fakta di lapangan ini dan seperti itu. Nah, apa saja Pak langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah khususnya dari BPOM dalam pencegahan maupun penanggulangan penyalahgunaan obat ini? Ini kan khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa ya Pak? Iya. Pelajar iya yang kami temukan mahasiswa, santri juga. Ada juga. Ada santri ngafalin Quran juga gitu. Artinya dan juga kalangan pekerja gitu, kalangan komunitas-komunitas ngumpul-ngumpul, pemain burung lah apa, nah gitu begitu ada komunitas berbagai ya, ini ya segmen iya, betul sehingga ya. kami menganggap ini hal yang urgent dan kemudian apa yang dilakukan BPOM kita paham bahwa kalau misalkan kita lihat ya orang-orang yang kecanduan itu bisa diidentifikasi kok misalkan dari sekelilingnya diajak ngobrol aja. Kalau loadingnya lama itu pernah nemu enggak kira-kira? Beda ya Pak antara kurang konsentrasi, kurang kasih sayang sama loadingnya misalkan kalau diajak ngobrol itu kayak gitu. Terus kemudian kayak kosong kayak gitu. Hati-hati itu ya. Misalkan coba cek temennya, anaknya, terus segala macemnya. Kira-kira kalau misalkan disuruh beli cabai apa mak datang hati-hati ya. Itu deteksi awal ya. Ya, karena kami menemukan pada saat kami periksa rata-rata ya seperti itu. Bahkan kemarin kita temukan dia itu baru menikah ya istilahnya, baru menikah itu sekitar 3 bulanan. Dia sudah lupa anaknya lahir tanggal berapa dia udah nggak tahu gitu. Dan nikah tahun berapa udah nggak tahu gitu kan. Padahal masih usia yang sangat muda gitu, masih 20-an gitu kan. Nggak kebayang nasib anaknya, ya, kemudian istrinya, orang tuanya yang nyekolahin dia segala macam. Kalau sudah kondisi kayak gini mau sekaya apapun orang tuanya tetap nggak bisa diselamatkan lagi. Hardware-nya sudah kocak ibaratnya kan, ya, udah kocak seperti itu. Lebih parah lagi. Ada satu perkampungan itu di Nusa Tenggara Barat itu benar-benar dia sampai berak aja udah nggak bisa nggak kontrol gitu sehingga dia mau nggak mau diasingkan di suatu tempat karena keluarga sendiri sudah tidak bisa handle, menjadi beban seumur hidup. Arahnya ke sana. Nah, semoga saja dengan langkah-langkah yang kita ambil mulai dari aspek edukasi ke sarana-sarana legal, kemudian operasi-operasi penindakan termasuk pro justisia terhadap pelaku yang menjual, edukasi terhadap generasi muda agar tidak terpapar. Mudah-mudahan di Tabalong dan sekitarnya jangan sampai ke fase seperti itu gitu. Juga melalui dialog kali ini juga memberikan informasi dan juga edukasi ya. Iya, betul. Ada yang biasanya kan kalau misalkan orang tua itu nggak pernah terlalu memperhatikan anaknya. Dengan adanya dialog kita berbicara di sini juga mudah-mudahan bisa menambah wawasan, lebih waspada lagi ya Pak, lebih ketat lagi. Betul. Bapak selain dari BPOM sendiri siapa yang berperan penting dalam menjaga anak muda agar tidak menyalahgunakan obat? Iya, kalau kami lakukan kajiannya secara komprehensif, sebenarnya yang paling utama untuk memantau dan menjaga perkembangan anak adalah orang tua. Itu kondisi sekarang kalau boleh jujur, apalagi kebanyakan orang tua generasi milenial sekarang ya, mereka terlalu sibuk, masih sibuk dengan dunia sendiri dan kadang banyak yang nggak siap menjadi orang tua. Nah, di situ kasih sayang orang tua yang sangat dibutuhkan oleh anak, akibatnya mereka mencari suplai kasih sayang di luar. Jatuhlah ke komunitas-komunitas yang bisa seolah menerima mereka tetapi memberikan mereka sesuatu yang membahayakan. Dan kadang orang tuanya nggak tahu, karena nggak peduli gitu ya. Jadi saya himbau juga yang pertama ke orang tua, sering-sering lah ngajak ngobrol putra-putrinya gitu. Berbahagialah kalau putra-putrinya masih mau cerita kesehariannya.
antisipasi kalau sampai putra-putrinya sudah tidak pernah cerita ke orang tua. Pasti kebutuhan orang pasti cerita ya Mbak ya? Iya, betul. Kalau nggak ke orang tuanya pasti ada tempat lain. Gitu. Nah, terkait dengan konteks penyalahgunaan obat-obat ini, sesekali mungkin dicek tasnya, kantongnya. Gitu. Siapa tahu ada beberapa benda-benda yang mencurigakan gitu. Nah, kalau misalkan ada segera dikasih tahu atau konsultasi ke dokter atau pihak-pihak medis yang terkait untuk segera diantisipasi. Jangan sampai telat, kalau telat nanti kerusakan otak, saraf, organ dalam juga bisa kena dan segala macamnya. Seperti itu. Itu yang pertama orang tua ya Mbak ya. Yang kedua sekolah nih. Nah, itu. Bapak Ibu guru juga mulai aware terkait hal ini gitu. Karena biasanya komunitas-komunitas itu juga dimulai dari komunitas-komunitas sekolah. Banyak juga generasi-generasi yang tawuran itu juga kenapa? Nalurinya seorang manusia itu tidak akan tega menyakiti orang lain. Kenapa kok kita lihat itu misalnya bacok-bacok segala macam pasti ada something wrong yang membajak sisi otaknya. Itu berawal dari obat-obatan tersebut. Gitu. Nah, itu kemudian juga lingkungan-lingkungan kalau pemerintah daerah ya kita support kantong-kantong kreativitas agar apa ya? Agar energi kreatif anak muda ini menjadi tempat penyaluran yang positif. Nah, gitu. Sekolah. Lanjutkan lagi perbincangan kita di dialog segmen kedua tentang jenis-jenis obat apa sih yang biasanya sering disalahgunakan oleh generasi muda, dan ini harus benar-benar ditonton gitu ya, karena emang penting banget sih ini khususnya buat para orang tua juga atau juga buat para generasi muda yang saat ini sedang menonton dialog juga. Makanya jangan sampai dilewatkan episode kali ini luar biasa banget, banyak sekali manfaatnya. Jangan kemana-mana, tetap di program dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Sesuai dengan janji kita tadi di segmen pertama bahwa kita akan memberikan informasi tentang jenis-jenis obat apa saja sih yang sering disalahgunakan oleh generasi muda dan mengapa mereka cenderung memilih obat tersebut. Ini tadi kita di belakang agak-agak ngobrol dikit ya Pak ya. Yes. Boleh Pak dikasih tahu ciri-cirinya gitu, mungkin biar lebih aware aja para orang tua dari bentuknya, dari warnanya, mungkin Bapak silakan Pak. Oke, yang pertama disclaimer dulu bahwa kami menyampaikan ini bukan malah promosi ya Mbak ya, betul. Istilahnya ya, tetapi untuk kewaspadaan baik adik-adik, saudara-saudara atau orang tua jangan sampai coba-coba atau terpapar dengan benda-benda seperti ini gitu ya. Namanya juga penyalahgunaan. Kalau digunakan sesuai dengan peruntukannya, ada manfaat yang bisa diambil. Tapi kalau digunakan over, tanpa batasan yang jelas, itu menimbulkan dampak-dampak yang akan merusak tubuh. Gitu ya. Merusak tubuh itu. Ambil contoh deh. Misalkan kayak yang sering umum, misalnya kayak tramadol, misalkan. Saya yakin sudah familiar lah yaitu tramadol. Gitu. Ini obat keras nih. Gitu. Obat keras. Ya bisa digunakan untuk relaksan dan segala macam, tapi banyak juga digunakan untuk efek-efek tertentu. Nah gitu, efeknya macam-macam. Kenapa saya tidak bilang spesifik? Setiap orang itu mempunyai dampak fisiologis yang berbeda-beda, baik dosis maupun yang dirasakan segala macam. Yang saya tekankan adalah bukan efek yang dirasakan ini, tetapi dampaknya dalam jangka panjang adalah kecanduan. Kemudian dia tidak bisa mandiri mengendalikan dirinya, kemudian adanya potensi-potensi kerusakan organ-organ dalam, dan pasti dampaknya ke kematian. Itu contoh, itu satu. Kemudian kalau tidak ada juga yang rawan terjadi di sini adalah pil putih logo Y gitu. Saya spesifik saya sebutkan ini ya. Ini mungkin dijual ya sekitar berapa ribu gitulah. Tetapi ya Syok loh Pak, maksud berapa ribu? Iya. Berarti itu dari uang saku anak sekolah aja bisa membeli bisa obat itu? Gitu. Katakanlah anak sekolah uang sakunya 20.000. Iya. Itu dia bisa membeli 2 atau 3 butir pil itu gitu. Artinya targetnya uang saku anak-anak ini.
gitu. Nah ini, jadi nggak perlu harus puluhan juta atau jutaan, enggak. Berapa ribu aja mereka udah dapat. Bahkan kalau misalkan untuk dirayu segmen market, membentukan market, mereka bisa dikasih gratis beberapa kali. Bilangnya vitamin ini Bapak Ibu ya, tolong diwaspadai gitu. Kemudian menimbulkan efek yang mungkin anak itu merasa kok ada something different ya gitu. Dan efeknya menimbulkan kecanduan, dampaknya adalah kerusakan otak. Seperti itu contoh yang disalahgunakan. Nah, kemudian juga contoh lagi adalah obat-obat batuk, misalkan dextro dan segala macam. Ini bukan narkotik ya, tetapi dia bisa menimbulkan efek halusinasi apabila dikonsumsi dalam jumlah yang tak terkontrol. Nah, dosisnya berapa? Tiap orang beda-beda. Kembali lagi yang saya tekankan adalah benda-benda seperti ini harus dikonsumsi sesuai dengan peruntukan dan resepnya, sesuai dengan aturan mainnya. Ini yang perlu saya tekankan ini. Jangan sampai justru memang sengaja disalahgunakan, nggak sengaja aja nggak boleh, apalagi justru sengaja gitu kan. Ini yang menimbulkan kerentanan. Dan kenapa kita sampai ke sini? Ini sudah saya anggap sudah kategori membahayakan, karena kemarin kita habis melakukan pemusnahan obat tersebut sekitar 28.000 butir dengan Polres HSU, dan di Tanjung Tabalong ini juga kami menemukan beberapa kali, dan hari kemarin juga kita sudah proses oknum-oknum pengedarnya itu, dan sekarang sudah tahap P21 itu untuk segera disidang gitu istilahnya ya, dilakukan penyidangan gitu. Jadi kita lakukan edukasi, kemudian penegakan hukum, harapannya apa? Biar masyarakat ini tahu yang pertama, secara sadar tidak mengkonsumsi, kemudian dari aspek hulunya kita juga cegah ini orang-orang nakalnya biar nggak sampai ke putra Bapak Ibu. Tetapi kembali lagi, usaha kami tidak akan maksimal apabila benteng terakhir keluarga tidak dijaga. Ya. Intinya seperti itu ya Pak. Jadi tadi agak-agak kaget juga Pak ketika Bapak bilang bahwa ternyata memang dengan harga dan juga barangnya itu memang tersedia dijual bebas, ternyata memang ada bandarnya juga ya, ada pengedarnya juga ya. Dan alhamdulillah setiap ada pengiriman ke sini selalu kami blok. Ya, itu kami pernah sehari itu ada sekitar 4 kali pengiriman dan kita tetap blok semuanya gitu. Jangan sampai nanti sampai ke putra-putri Bapak Ibu gitu. Kita nggak hitung jam berapa istilahnya, begitu informasi dapat langsung kita tindak, langsung kita amankan gitu. Nah, kita berbicara tentang dampak buruk dari penyalahgunaan obat nih Pak, baik dari kesehatan mental, kesehatan jasmaninya juga nih Pak, dan sebagian seperti apa? Tadi kan udah agak di-spill sedikit nih sama Pak Taufik ya, bahwa mendeteksinya awalnya adalah kosong, pikiran dan lain sebagainya, itu baru awal kan Pak, sudah mengerikan. Ini sama-sama mengerikan seperti mikroba ya Pak ya. Nah, dampaknya yang lebih daripada penyalahgunaan obat ini seperti apa nih Pak? Yang pasti senyawa-senyawa kimia seperti ini kalau dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan akan menimbulkan dampak fisiologis dalam tubuh. Itu yang pertama konsepnya. Semakin tinggi dampak fisiologisnya semakin tinggi dan efeknya akan mengalami tekanan, menimbulkan tekanan yang lebih besar pada organ-organ kita. Baik dari aspek jantung, kemudian ke ginjal, hati dan segala macamnya. Ya, dampak buruknya pasti mengarah ke kematian. Tapi mungkin mati ini lebih baik ya daripada ada dampak yang mengerikan lagi. Mereka masih hidup di usia muda, sudah tidak bisa menggunakan pikirannya dan kondisi organnya rusak. Apa yang lebih buruk daripada hidup seperti itu? Mending mati aja sekalian gitu kan, daripada jadi beban keluarga, beban diri kan gitu. Makanya di sini tentunya negara, kebayang bagaimana negara kalau seumpama masyarakatnya katakanlah berapa persen saja mengalami hal tersebut, beban negara akan fokus ke sana. Betul.
gitu. Ini semakin banyak ya. Secara sekarang lagi ribut banget 12% PPN naik Pak ya. Ini lebih beban lagi kayaknya. Ini jadi beban negara yang paling besar Iya, ya Pak. betul, Generasi betul. muda gitu. Nah, Generasi muda. Bapak boleh dong diceritakan salah satu contoh yang pernah Bapak tangani dalam kasus penyalahgunaan obat yang berdampak buruk. Misalkan dalam waktu dekat ini di Kabupaten Tabalong. Ini sudah sampai mana nih Pak kira-kira nih Pak? Ya, yang pertama untuk kasus-kasus penyalahgunaan obat keras itu biasanya kita lakukan pemeriksaan ke sarana-sarana legal baik apotek, kemudian toko obat, kan gitu. Kita cek jalur-jalur keluar masuknya obat keras itu kemana. Apabila ditemukan suatu sarana legal ya, dia melakukan pengadaan di luar jalur resminya, itu temuannya kritis. Dan apabila dia mengeluarkan obat-obat itu ke luar jalur resminya atau tanpa resep dokter, itu juga temuannya temuan kritis atau mayor. Dampaknya apa? Ya terpaksa kita lakukan penghentian sementara kegiatan, kita tutup sebagai shock terapi dan kemudian kita panggil untuk komitmen kembali ya. Kalau memang pada saat kita lakukan penutupan sementara tidak bisa memenuhi rekomendasi-rekomendasi atau ada itikat yang memang sengaja melakukan kriminal, ya mau gak mau akan kita proses secara hukum. Gitu. Penerapan pasal 435 Undang-Undang Kesehatan atau 436 Undang-Undang Kesehatan. Gitu. Kemudian yang kedua, apabila berasal dari jalur-jalur yang ilegal, otomatis kami langsung ke ranah penindakan, penerapan pasal seperti itu. Dan sekarang sudah ada yang kita proses juga untuk di Kabupaten Tabalong, 2 tersangka, sudah tahap P21 ya sekarang itu. Selain di Tabalong, karena ini Banua berapa ini? Banua 6 ini kan saling terhubung nih. Iya. Nggak mungkin nih Tabalong berdiri sendiri, di HSU juga sama. Di HSU kemarin juga kita lakukan penangkapan untuk oknum yang melakukan jual obat tanpa kewenangan. Dia jual obat keras di pasar. Dan sekarang sudah di penjara ya, di penjara. Kenapa? Ya itu dampaknya mungkin dia nggak sadar gitu. Sadar gitu. Dan saya himbau juga kepada para penjual-penjual obat yang ilegal, tolong segera ganti profesi gitu ya. Jangan sampai nanti nyusul seperti itu. Datanya sudah ada dan ya kami masih memantau, kami masih berusaha untuk mengedukasi, membina kalau mau dibina, tapi kalau ngeyel ya mohon maaf karena kami harus menyelamatkan masyarakat. Itu. Berapa tahun Pak tadi Pak hukumannya? Ya kalau itu bisa 12 tahun penjara. 12 tahun. Jadi bisa dipikirkan dari sekarang berarti ya Pak ya, jangan denda sampai 5 miliar rupiah. Wow. Wow. Itu. Nah, jualan untungnya berapa sih? Sama kayak kemarin ada juga barusan gitu. Saya panggil ke kantor, buka sarana belum ada izin. Nah, tanya baik-baik kan, Ibu sehari untung berapa? Gitu kan, berapa? Sekian. Ya sekarang saya ngomong secara orang dewasa saja lah ya. Kalau Ibu mau lanjut ya monggo, konsekuensinya sekian. Kalau Ibu merasa untungnya lebih dari sekian ratus juta sehari, ya nanti mungkin kan bisa nutup kan ya. Tapi kalau sekiranya mending diurus dulu perizinannya, kita bisnis secara legal, secara benar kami dampingi dengan baik. Tapi kalau seumpama sengaja memang menyalahi aturan, yang mohon maaf, kami harus menjaga masyarakat agar terhindar dari perilaku karena dampaknya itu besar gitu ya. Gitu. Dan kita terus untuk melakukan penegakan hukum itu dan pembinaan dan edukasi seperti ini, Mbak. Ini berarti benar-benar serius dan benar-benar urgensi banget ya. Ketika pemerintah dan juga BPOM ini sangat concern sekali ya Pak. Ini sangat-sangat serius loh kalau misalkan dibilang dengan 12 tahun penjara dan denda 5 miliar. Ya silahkan difikirkan sendiri kalau begitu ya Bapak ya. Dikembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Baik, pembicaraan kita semakin seru saja tapi kita harus jeda sedikit karena kita akan kembali ke segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik, kembali lagi dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita tentunya. Nah, ini pertanyaan yang agak-agak sulit sebenarnya, Pak. Ini melibatkan perasaan, Pak. Misalkan ada orang yang terdekat nih, Pak, yang sedang atau sudah terlanjur menyalahgunakan obat. Apa sih, Pak, yang dapat kita lakukan terlebih untuk generasi muda yang tentu perlu pendekatan yang khusus sekali nih Pak? Ya, yang pasti
segala sesuatu kalau kita ingin mengatasi itu adalah menerima kondisi itu. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyembunyikan, tidak menerima dengan alasan apa? Takut nama baiknya tercoreng gitu. Nah, ini dulu nih mindset itu. Semua bisa terjadi ke siapa saja, makanya di sini kami ada di sini untuk mengedukasi agar yang belum terjadi jangan sampai terjadi. Dan tentunya niat kita tidak ingin menyalahkan, tidak ingin mencari kambing hitam dan segala macam, biarlah nanti kami urus dengan tindakan sesuai hukum gitu ya. Yang pasti apabila ada keluarga, jujur dan konsultasi ke medis, dokter dan segala macam, nanti terapinya seperti apa. Yang pasti harus diterima dulu dan kita niatkan untuk menyembuhkan dulu dari ketergantungan itu. Itu untuk bagaimana sih kita menghandlenya gitu. Jangan membenci personalnya, karena rata-rata orang yang mengkonsumsi itu merasa dirinya dibenci dan tidak diterima oleh keluarganya. Begitu ketahuan keluarga langsung menghakiminya, kemana lagi dia akan mengadu. Seperti itu. Tapi ini untuk korban ya. Kalau untuk pelaku, Anda nggak perlu dikasihani. Itu ya, musuh untuk masyarakat. pelaku. Dan saya juga himbau untuk yang coba-coba, ya teman-teman, ya kalian-kalian yang coba-coba diajarin temennya, disuruh jualan ini dengan iming-iming untung sekian, tolong. Dah nggak usah dilanjutin kalau sudah terlanjur. Yang belum jangan sekali-sekali diterima. Itu ya teman-teman ya, saudara-saudara, bapak ibu, itu ya. Dengan alasan nggak tahu lah, vitamin lah, dah nggak usah yang coba-coba yang kayak gitu-gitu. Nah, Bapak, seperti yang tadi kita sudah bicarakan bahwa obat-obat ini kan dalam kategori umum lah, bukan narkotika, dan ternyata juga bisa mengakibatkan kecanduan. Bisa. Ya. Betul ya, Bapak ya? Bisa. Aduh. Ya sebenarnya banyak ya Mbak ya, ini tergantung perilaku juga. Anak-anak itu kadang kreatif kayak lem aja itu misalkan. Nah itu konteksnya sama sih ya. So, sama menimbulkan kecanduan. Dan ada hal yang mungkin tidak kita sadari yang juga menimbulkan kecanduan, apa tuh gula. Gula itu menimbulkan kecanduan juga. Dan sama, gula itu bisa menimbulkan mood swing ya. Seperti itu. Jadi orang yang terbiasa mengkonsumsi gula, nggak dapat gula itu moodnya bisa turun dan dia kayak kecanduan. Ini juga artinya definisi kecanduan kita tidak harus bentuknya obat seperti ini dengan ini, enggak gitu. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena definisi kecanduan itu muncul dari ketidaksadaran terhadap pola perilaku hidup sehat. Kita kembali ke sini dulu lah. Gitu. Kecanduan bisa kecanduan scrolling TikTok, nah ini bisa kemana-mana gitu. Tapi saya mau kembali dari filosofinya gitu betul, ya. Betul. Sesuailah sesuatu, apabila dilakukan secara wajar, ada manfaatnya. Tetapi apabila dikonsumsi secara tidak wajar, ini menimbulkan pola perilaku khusus yang menimbulkan kecanduan, baik itu perilaku gadget, perilaku konsumsi minuman, makanan, kebiasaan dan segala macamnya. Termasuk salah satunya adalah komoditas sediaan farmasi yang menimbulkan kecanduan ini. Nah, kalau kita paham definisi kecanduan secara umum, ya apabila kita bisa menahan diri mengelola untuk nggak scrolling TikTok overtime gitu ya, overtime, otomatis kita juga mempunyai pengendalian diri yang nantinya akan berdampak pada tidak mengkonsumsi hal-hal yang merugikan tubuh. Kalau gitu diganti pertanyaannya, Pak. Diganti. Nah, bagaimana sih Pak cara menanggulangi sebelum terjadinya kecanduan? Nah, ini nih yang sepertinya harus dibentengi dulu nih. Jangan dulu sampai kecanduan, tapi sebelum masuk ke situ gimana dulu nih Pak? Oke, kalau kita kembali ke konteks obat tadi ya berarti ya sekarang ya. Yang pasti jangan sembarangan konsumsi obat tadi. Baik itu obat bebas terbatas, apalagi obat keras, apalagi narkotik dan psikotropik gitu. Jadi itu bukan cemilan. Nah, istilahnya kayak gitu. Jangan dikit-dikit misalkan, aduh badanku panas harus langsung minum paracetamol misalkan. Aduh kepalaku pusing harus langsung nenggak Panadol misalkan. Itu kan suatu bentuk-bentuk kemiskinan literasi dan seolah-olah
dia tidak bisa menerima sinyal-sinyal yang diberikan tubuhnya, sehingga sinyal itu harus segera dihentikan saat itu juga. Panas, demam itu bukan penyakit. Itu bentuk komunikasi tubuh kepada kita bahwa tubuh perlu diperhatikan. Kepala pusing dan segala macam itu bukan penyakit, tetapi suatu bentuk laporan dari tubuh ke kita, tolong ada something wrong, tolong saya diperhatikan. Nah, kita sadari dari situ dulu. Tapi kebanyakan masyarakat itu tingkat literasi medikanya itu masih rendah. Sehingga yang disebut sakit menurut mereka adalah kondisi ketidaknyamanan yang muncul. Sehingga harus segera di-cut. Ini basic ini Bapak Ibu nih. Ini basic ini ya. Sehingga kalau di negara-negara maju, literasi swamedikasinya tinggi. Paham dia. Tapi kalau untuk di negara kita mungkin tingkat literasinya masih kurang. Sehingga forum-forum seperti ini masih harus sering kita sampaikan ya gitu. Yang tahu aja kadang lupa, apalagi belum tahu gitu ya. Gitu. Betul. Jadi balik lagi ya itu ya, ke mindsetnya kita juga ya sih. Biasanya kan tidak mau terjebak di zona tidak nyaman ya Pak ya. Itu udah menjadi budaya ya Pak ya. Kalau dikit ya, lama nggak dibalas chatnya, misalkan Tantrum kan, gitu ya Pak ya. Aduh gimana nih, nyarilah yang namanya obat-obat itu gitu ya. Iya. Nah, ini genset ini. Oke Bapak, sebelum kita mengakhiri dialog kita pada hari ini, harapan dan juga pesan Bapak khususnya untuk generasi muda ya yang menghindari, bagaimana cara menghindari penyalahgunaan obat tadi, jangan sampai amit-amit terjadi ya Pak ya. Ya betul. Ya untuk generasi muda, kita kan juga masih muda atau Mbak Masih, ini kan ya. kita masih muda Pak. Betul. Seolah-olah kayak jauh gitu ya. Enggak. Teman-teman kita panggil teman-teman karena masih seumuran ya. Betul Pak. Nah, yang pertama adalah hargailah tubuh kalian, hargailah keluarga kalian, dan syukurilah kehidupan kalian. Nah itu yang pertama ya. Biasakan pola hidup sehat, olahraga, konsumsi makanan yang bergizi. Jangan lupa makan sayur dan buah, kurangi makanan gula-gula. Itu dari situ ya. Yang berawal rata-rata obat-obat berawal dari merokok, kurangilah hal-hal yang tidak bermanfaat seperti merokok atau nge-vape. Karena apa? Paru-paru kita tidak diciptakan untuk menghirup asap rokok, tapi untuk apa? Menyerap oksigen. Nah, seperti itu. Kembalikan ke fungsinya gitu kan. Tuhan tidak menciptakan alveolus gitu, ada hemoglobin untuk menyerap uap dari vape gitu seperti gitu ya. Kembalilah ke pola hidup sehat. Kenapa? Dari rokok dan segala baru mereka akan muncul ke ranah-ranah yang lebih menjurus gitu. Itu untuk antisipasinya. Kemudian yang kedua, kalian harus mempunyai kontrol ya. Mempunyai kontrol, jangan suka sembarangan mengkonsumsi obat gitu. Itu untuk antibiotik kemarin sudah kita bahas. Obat bukan cemilan, sehingga jualannya harus dikontrol, konsumsinya juga harus dikontrol. Kemudian yang ketiga, untuk orang tua, ya siapa lagi tempat pulang anak-anak kalau bukan orang tua. Harus tetap kita pantau, kita pastikan mereka tetap mau cerita ke kita, dan jangan lupa sesekali-sekali cek isi tas dan segala macamnya itu. Pemberian uang saku berlebihan juga berpotensi. Nah, karena cenderung disalahgunakan juga ini kan. Betul. Ya seperti itu. Bukan mentang-mentang, wah uang saya banyak kalau bukan buat anak ngapain. Ini juga dua sisi mata uang ya. Betul. Lebih baik digunakan untuk hal yang positif, dikontrol bukan pelit atau seperti apa, agar kita tahu dialokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk disalahgunakan. Gitu. Dan satu lagi nih saya izin pesan ya Mbak ya, kepada pelaku-pelaku usaha di bidang farmasi yang legal, tolong amanah izin yang diberikan, baik itu profesi apoteker atau misalkan tenaga teknik kefarmasian lainnya, ini adalah ada privilege, kewenangannya di pemerintah diberikan kepada teman-teman. Tolong dipakai dengan bertanggung jawab. Jangan hanya sekedar cuan saja. Dan untuk yang tidak punya kewenangan, tolong nggak usah masuk ke ranah situ. Gitu. Karena saya yakin motifnya pasti cari keuntungan. Keuntungan yang didapatkan dari merusak orang lain tidak akan berkah sama sekali. Hari ini kita ngerusak anak orang, suatu saat anak orang akan dirusak oleh kita. Seperti itu, kembali ke hukum karmanya seperti itu ya. Oke.
Baik, terima kasih banyak Bapak. Ini pokoknya pemirsa yang ada di rumah akan sangat menyesal kalau misalkan tidak menyaksikan dialog episode kali ini ya. Karena ini all in, semuanya udah dapet ya Pak ya. Dari segi kesehatan, parentingnya dapat juga. Ini luar biasa all in banget kalau misalkan udah ngobrol sama BPOM ini luar biasa sekali, ilmunya banyak sekali. Baik, terima kasih. Sayang sekali karena talk show kita harus berakhir. Ini mudah-mudahan akan terus berlanjut ya Pak, edukasi dan juga informasi pada masyarakat. Terima kasih pada Pak Taufik yang sangat luar biasa kalau misalkan aku bilang memberikan impact yang luar biasa bukan untuk pemirsa juga tapi juga untuk diri saya pribadi Pak. Awareness itu langsung meningkat tiba-tiba gitu, kuncinya ya. Awareness itu. Kuncinya itu. Upaya mewujudkan generasi sehat dan bebas penyalahgunaan obat bukanlah tugas yang mudah. Namun dengan kolaborasi semua pihak, kita yakin hal ini bisa terwujud. Mari kita terus dukung langkah-langkah yang diambil dan ikut berperan aktif dalam menjaga generasi muda kita agar selalu sehat dan bebas dari ancaman penyalahgunaan obat. Jangan lupa untuk terus saksikan program Dialog dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Argi Firgeti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.